Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Gunawan Wibisono S.Kemenkom selaku dosen mata kuliah Manajemen Proyek TIK, izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu proyek Sipara, yang akan kami sampaikan dari bab 0 sampai bab 9. Nah, sebelum kami lanjut, izinkan perkenalkan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rangga Prevati dengan NIM 2311-02200. Bisa dilanjut, Mas Wildan. Perkenalkan nama saya Wildan Maulana dengan NIM 2311021162. Perkenalkan, nama saya Caroline Karen dengan NIM 2311102174. Izin perkenalan, nama saya Wahid Hidayat dengan NIM 2311102178. Perkenalkan, nama saya B. Hakim Alias Ribozi dengan NIM 2311102208. Baik, masuk ke dalam project yang pertama atau bab yang pertama, yaitu project charter. Nah, di sini akan saya sampaikan terkait bab yang pertama ini, yaitu bab 0 dari project charter, dari project sistem informasi pasar rakyat atau bisa disingkat dengan SIPARA. Nah, project ini merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar otoritas pelaksanaan dari proyek SIPARA oleh Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kabupaten Sleman. Nah, untuk tujuan dari proyek ini itu untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi dalam pengelolaan retribusi pasar serta administrasi surat pemanfaatan tempat dasaran atau bisa disingkat dengan SPTD yang sebelumnya masih dilakukan secara manual atau secara lokal. Nah, untuk ruang lingkup dan deliverable-nya itu sendiri itu mencakup perancangan sistem ini berbasis website, pengembangan aplikasi, dan integrasi sistem retribusi online, serta penyusunan dokumentasi secara teknis dan manual untuk pengguna. Nah, untuk peran dan otoritasi dari sistem project ini terdapat project sponsor yang berasal dari instansi pemerintahan terkait sedangkan dari project manager ini ditetapkan secara resmi untuk mengelola seluruh aktivitas project, mulai dari perencanaan hingga pengendalian project. Dan saya Rangga Prevati ditetapkan sebagai project manager ini untuk menangani atau untuk memimpin dari project manager ini. Lalu untuk jadwal pelaksanaan dari project SIPARA itu sendiri direncanakan selama 45 hari dari kalender, dimulai dari Juli 2023 dan selesai pada tahun 2023 bulan Agustus. Nah, untuk anggaran project sistem informasi pasar atau SIPARA ini dengan total anggaran sebesar 54.249.000 dengan menggunakan skema kontrak lump sum. Nah, untuk resiko yang kami alami atau dari proyek utamanya ini meliputi potensi ketidaksinkronan dari data saat migrasi sistem, nah, gangguan operasional pasar saat implementasi, serta kebutuhan pendamping bagi pengguna sistem. Jadi untuk solusinya sendiri, sebelum dilakukan atau sebelum dibentuk untuk membuat sistem ini harus ada pendekatan terlebih dahulu terhadap target-target yang kita tuju. Nah, mungkin untuk pembahasan dari project yang K0 ini atau project charter ini mungkin cukup. Mungkin untuk bab 1 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai penjelasan skop manajemen plan 1, di mana pada skop manajemen plan 1 ini yaitu dokumen yang mengatur batasan pekerjaan proyek SIPARA agar tidak melebar ke luar tujuan awal, di mana pada bagian introduction
Terus sebagai pembuka, pada bagian introduction dijelaskan latar belakang dan tujuan pengelolaan ruang lingkup proyek. Intinya, pada dokumen ini memastikan bahwa proyek Sipara hanya mengerjakan pekerjaan yang memang diperlukan, sehingga risiko penambahan pekerjaan di luar rencana dapat diminimalkan. Contohnya yaitu ada pada pengelolaan ruang lingkup proyek Sipara yang dilakukan melalui 5 proses utama, yaitu collect requirements, define scope, create WPS, verify scope, dan control scope. Di mana pada collect requirements ini, pada tahap ini seluruh kebutuhan pemangku kepentingan diidentifikasi dan didokumentasikan. Lalu untuk pada define scope, yaitu tahap ini menghasilkan deskripsi rinci mengenai produk dan pekerjaan yang harus dilakukan. Lalu untuk create WBS, di mana proses ini memecah seluruh deliverables menjadi komponen-komponen kerja yang lebih kecil dan mudah dikelola sehingga tingkat work package. Lalu untuk selanjutnya yaitu pada verify scope, di mana verifikasi ruang lingkup dilakukan untuk memastikan bahwa setiap deliverable memenuhi kebutuhan yang telah disepakati. Lalu untuk tahap kelima yaitu control scope, di mana pada tahap ini merupakan perubahan terhadap ruang lingkup proyek dipantau dan dikendalikan melalui mekanisme change control agar tidak terjadi scope creep. Lalu pada scope management approach, di mana setelah memahami latar belakangnya, selanjutnya dijelaskan pendekatan yang digunakan dalam mengelola ruang lingkup proyek, di mana pada pendekatan ini mencakup bagaimana scope didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan dengan menggunakan dokumen utama seperti scope statement, WBS, dan WBS Dictionary. Lalu untuk selanjutnya yaitu pada bagian roles dan responsibilities, di mana berikutnya dijelaskan pembagian peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, di mana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman berperan sebagai pemilik proyek dan project manager bertanggung jawab untuk mengelola skop dan pengarahan internal, membantu proses validasi internal. Di mana pada bagian ini yaitu dijelaskan orang-orang yang terkait dalam proyek Sipara ini, yaitu ada pemerintah daerah, penjabat penanggung jawab proyek, lalu untuk tim pengembang proyek yaitu internal developer team, di mana ada rekan saya yaitu Rangga sebagai PM, saya sebagai pengarah internal, Wildan sebagai team lead atau sistem analis, lalu Wahyu sebagai team member programmer, dan untuk Abi sebagai team member programmer dan tester. Di mana pada hubungan dan alur koordinasi proyek yaitu yang pertama Dinas Perindak memberikan arahan dan persetujuan dan validasi deliverables proyek Sipara. Lalu lanjut kepada project manager menjadi penghubung utama antara Dinas Perindak dan tim pengembangan, memastikan bahwa setiap kebutuhan tersampaikan dan seluruh perubahan tercatat secara resmi. Lalu selanjutnya ke pengarah internal yaitu mendukung project manager dalam pengambilan keputusan strategis internal tim dan validasi deliverables sebelum diserahkan. Lalu setelah itu lanjut ke tim pengembang di mana melaksanakan seluruh proses teknik dan memastikan keluaran sistem memenuhi standar kualitas dan lingkup ruang proyek. Lalu untuk selanjutnya yaitu scope definition, di mana setelah itu ruang lingkup proyek didefinisikan secara rinci, di mana ruang lingkup proyek Sipara mencakup pengembangan sistem informasi pasar rakyat berbasis web mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan modul, hingga pengujian dan implementasi. Lalu untuk selanjutnya yaitu pada project scope statement-nya, di mana ini terdapat product scope description, di mana product scope dari Sipara ini adalah penyediaan sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai platform terintegrasi untuk pengelolaan pedagang pasar dan pemungutan retribusi secara online sesuai ketentuan dalam KAK Sipara. Lalu selanjutnya yaitu ada pendataan dasar, lalu dilanjut dengan pengelolaan SPTT, lalu dilanjut dengan status dagang dan monitoring kelayakan SPTT, lalu dilanjutkan dengan surat peringatan otomatis yaitu SP1 sampai dengan SP3, lalu dilanjut dengan integrasi pemungutan retribusi online, dan yang terakhir yaitu pelaporan. Jadi pada project deliverables ini, project Sipara menghadirkan deliverables sebagai berikut, yaitu yang pertama dokumen analisis kebutuhan atau SRS, lalu dilanjut dengan dokumen perancangan sistem atau desain dokumen, lalu dilanjut dengan desain UI UX, yaitu wireframe dan mockup, lalu dilanjut dengan desain basis data, ERD dan skema table, lalu dilanjut dengan modul pendataan pedagang, modul pendataan dasar fasilitas pasar, pengelolaan SPTT, surat peringatan,
integrasi retribusi online, pelaporan sesuai kebutuhan KAK, dokumentasi teknis sistem, dokumentasi pengguna, dan manual operation, lalu laporan pengujian, lalu dilanjut dengan sistem terpasang atau deployment di server dinas, dan dilanjut materi dan kegiatan pelatihan dengan pengguna atau training. Lalu extends kriteria, lalu dilanjut dengan project exclusion, lalu dilanjut dengan project constraint, di mana pada project constraint ini akan dijelaskan mengenai anggaran dan durasi serta kontrak yang dilakukan. Untuk project assumption yaitu data-data pedagang, akses server, stakeholder, perubahan kebutuhan, dan tidak ada perubahan kebijakan mendadak terkait retribusi atau administrasi pasar selama pengerjaan proyek. Lalu untuk selanjutnya di mana work breakdown structure itu untuk memastikan skop dapat dikelola dengan baik dan proyek diuraikan ke dalam work breakdown structure, di mana WBS ini membantu memecah pekerjaan menjadi paket kerja yang lebih kecil dan lebih terkontrol. Di mana dalam struktur proyek SIPARA ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase analisis dan desain, di mana mencakup kegiatan pengumpulan kebutuhan, analisis proses bisnis, perancangan arsitektur, desain basis data, serta pembuatan UI UX. Lalu yang kedua yaitu fase pengembangan, di mana programming meliputi pengembangan modul pendataan pedagang, fasilitas atau dasaran, pelaporan, serta integrasi retribusi online. Lalu yang ketiga yaitu fase testing dan implementasi, di mana mencakup pengujian unit dan integrasi. Setiap fase ini dipecah lagi ke dalam beberapa work package yang lebih kecil dan struktur, sehingga seluruh kegiatan proyek dapat dikelola secara efektif selama siklus hidup proyek. Di mana pada bagian ini saya menampilkan bagian work breakdown strukturnya mengenai SIPARA. Lalu ini untuk tabel untuk penjelasan dari bagian tadi. Oke, selanjutnya yaitu scope verification, di mana dijelaskan proses verifikasi ruang lingkup. Setiap deliverable diverifikasi secara bertahap untuk memastikan kesesuaiannya dengan ruang lingkup yang telah disepakati. Berikut pemeriksaan yang diliputi. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir pada dokumen ini yaitu dijelaskan mekanisme pengendalian ruang lingkup atau scope control, di mana jika terjadi perubahan maka harus melalui scope change request agar tidak terjadi scope creep. Jika perubahan relevan dan perlu proses lebih lanjut, maka PM akan mengadakan rapat change control meeting bersama tim proyek dan pengarah internal untuk membahas dampak perubahan, termasuk dampak pada jadwal, estimasi biaya, quality deliverables, pemanfaatan sumber daya, dan risiko yang mungkin akan timbul. Di mana setelah perubahan disahkan, PM akan memperbaharui seluruh dokumen yang terpengaruh seperti scope statement, WBS dictionary, jadwal, dan baseline project lainnya. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan perubahan tersebut kepada seluruh anggota tim serta stakeholder terkait. Dan yang terakhir yaitu memastikan bahwa perubahan diimplementasikan secara terkontrol dan tidak menimbulkan dampak tambahan yang tidak direncanakan. Dengan adanya proses scope control yang jelas dan struktur, maka proyek SIPARA akan dipastikan tetap berada dalam ruang lingkup yang ditetapkan serta mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan tanpa mengorbankan kualitas waktu maupun anggaran. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen selanjutnya yaitu 1.1 mengenai work breakdown structure. Di mana setelah ruang lingkup ditetapkan, dokumen berikutnya yaitu work breakdown structure atau WBS yang berfungsi sebagai peta kerja proyek. Di mana pada bagian awalnya yaitu bagian introduction, dijelaskan bahwa WBS digunakan untuk memecah ruang lingkup proyek menjadi pekerjaan yang lebih kecil, terstruktur, dan mudah dikelola. Dengan membagi menjadi pendekatan 3 fase utama yaitu fase analisis dan desain, lalu untuk kedua yaitu fase pengembangan, dan ketiga fase testing dan implementasi. Di mana pada struktur proyek SIPARA ini dibagi menjadi 3 fase tadi, yaitu mengikuti pengembangan sistem informasi. Lalu dilanjut pada outline view-nya yang telah sesuai bagian yang telah tadi kami buat. Ini merupakan hierarchical strukturnya.
dengan kode dan elemen name-nya. Lalu untuk tabular view-nya yaitu menyajikan WBS dalam format tabel yang terstruktur dengan isi yang sama seperti bagan yang telah kami buat tadi. Untuk tree strukturnya yaitu yang menggambarkan pembagian tugas dalam proyeksi para, yang struktur ini membagi proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola yang memudahkan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek. Isinya sama dengan bagian yang telah kami jelaskan tadi, yang dibagi sesuai level. Ini bagannya. Lalu untuk WBS Dictionary, yaitu sebagai pelengkap, di WBS Dictionary digunakan untuk menjelaskan detail setiap paket kerja agar tidak terjadi perbedaan interpretasi. Di mana pada WBS Dictionary ini dijelaskan level, WBS code, nama elemen, serta definisinya. Untuk glossary dan terms yaitu contoh-contoh kata-kata asing agar tidak disalahpahami atau tidak salah diinterpretasikan. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan membahas Schedule Management Plan atau dokumen 2. Di mana ini dokumennya yang mengatur bagaimana waktu proyek direncanakan dan dikendalikan. Pada bagian introduction ini, menjelaskan peran jadwal sebagai alat utama untuk memastikan proyeksi para selesai tepat waktu. Di mana pada schedule management approach, yaitu pendekatan penyusunan jadwal dilakukan dengan mengacu pada WBS dan menggunakan Microsoft Project sebagai alat bantu. Di mana di sini ada langkah-langkahnya yaitu definisi. Yang pertama yaitu definisi aktivitas, yang kedua penyusunan urutan aktivitas, yang ketiga estimasi durasi aktivitas, yang keempat estimasi sumber daya, lalu yang terakhir yaitu validasi jadwal. Lalu ada milestone pada jadwal proyeksi para, di mana pada proyek ini memiliki beberapa milestone utama yang akan menunjukkan pencapaian penting dalam pengolahan jadwal proyek, di mana milestone ini mencakup penyelesaian pernyataan ruang lingkup dan WBS atau WBS Dictionary. Lalu yang kedua yaitu jadwal proyek yang sudah di baseline, di mana yang ketiga yaitu persetujuan anggaran di akhir proyek, yang keempat kick off project, yang kelima persetujuan peran dan tanggung jawab, yang keenam persetujuan definisi kebutuhan, lalu yang ketujuh penyelesaian pemetaan data atau inventaris, lalu untuk yang kedelapan yaitu implementasi proyek, lalu untuk yang terakhir yaitu penerimaan deliverable akhir. Di mana pada peran dan tanggung jawab dalam pengembangan proyek yaitu yang pertama ada project manager, lalu yang kedua ada tim proyek, di mana dalam tim proyek ini terdapat pengarah internal, tim lead, sistem analis, programmer, dan tester. Lalu untuk yang orang ketiga yaitu project sponsor, dan yang keempat pemangku kepentingan atau stakeholders. Di mana pada schedule control ini, pengendalian jadwal dilakukan melalui pembaruan rutin setiap 2 minggu dengan membandingkan progres aktual terhadap baseline. Komponen utama dari pembaruan ini meliputi tanggal mulai aktual, tanggal selesai aktual, presentase penyelesaian. Lalu, tim internal menjelaskan tentang tanggung jawab pengendalian mereka yang sebagaimana terdeskripsi dalam dokumen ini. Lalu untuk proses pengendalian jadwal, di mana yang pertama yaitu ada pembaruan jadwal, yang kedua tinjauan jadwal, yang ketiga permintaan perubahan jadwal atau schedule change request, yang keempat yaitu pengelaporan dan komunikasi. Lalu selanjutnya yaitu schedule change atau threshold, di mana ambang batas perubahan jadwal ditetapkan sebesar 10%. Lalu, jika perubahan melebihi batas waktu tersebut, maka harus diajukan schedule change request. Kriteria pada ambang batas perubahan total yaitu yang pertama, perubahan durasi paket kerja individual, yang kedua, perubahan durasi jadwal baseline keseluruhan, di mana setelah persetujuan perubahan jadwal yaitu project sponsor akan memenuhi permintaan perubahan jadwal dan langkah-langkah berikutnya yaitu yang pertama, penyelesaian jadwal project, yang kedua, komunikasi perubahan jadwal, yang ketiga, pengarsipan permintaan perubahan jadwal.
di mana selanjutnya yaitu scope change. Jika terjadi perubahan ruang lingkup yang signifikan, maka jadwal proyek akan dilakukan rebaseline setelah mendapat persetujuan. Di mana evaluasi ini melibatkan langkah-langkah yang pertama yaitu analisis dampak terhadap sesi proyek, yang kedua yaitu penyesuaian sumber daya, yang ketiga pengaruh terhadap kegiatan lain dalam proyek, serta permintaan perubahan jadwal mengakibatkan perubahan pada ruang lingkup. Maka project manager dapat memutuskan bahwa perubahan ruang lingkup yang disetujui akan signifikan memengaruhi jadwal proyek yang ada. Maka project manager akan mengajukan permintaan untuk melakukan rebaseline jadwal, di mana permintaan ini mencakup alasan perubahan ruang lingkup, lalu dampak terhadap durasi, lalu penyesuaian sumber daya, dan yang terakhir yaitu analisis resiko. Di mana pada prosedur persetujuan perubahan jadwal setelah rebaseline jadwal yang disusun oleh project manager akan diajukan kepada project sponsor, dan project sponsor bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap permintaan tersebut, di mana tinjauan yang dilakukan yaitu mencakup analisis tujuan dan ruang lingkup proyek, lalu dampak terhadap anggaran dan prioritas dan hasil yang diharapkan. Setelah itu, project sponsor akan memberikan persetujuan tertulis perubahan yang telah diajukan. Lalu untuk proses pasca persetujuan, di mana penyusunan jadwal dan komunikasi, setelah perubahan jadwal disetujui, project manager akan bertanggung jawab melakukan langkah-langkah seperti penyesuaian jadwal proyek, komunikasi perubahan jadwal, dan pengarsipan permintaan perubahan jadwal. Untuk dokumen selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Masuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu Cost Management Plan atau pengelolaan dan pengendalian biaya dari proyek. Nah, untuk pembahasan dari bab 3 ini atau Cost Management Plan ini yang membahas terkait bagaimana biaya proyek Sipara itu direncanakan, dikendalikan, dan dievaluasi selama siklus berjalannya proyek Sipara ini. Nah, untuk pendekatan dari manajemen biaya itu sendiri, dari proyek Sipara ini berbasis pada work plan structure yang sudah dibahas dari bab sebelumnya, di mana setiap paket kerja yang memiliki estimasi biaya itu membentuk cost baseline dari setiap proyeknya. Nah, untuk metode pengukuran, di sini kami menggunakan sistem atau metode earned value management, di mana ini terdapat 3 indikator utama, yaitu ada planned value, earned value, dan actual cost. Nah, untuk masing-masing variabel ini atau 3 indikator ini memiliki peran yang berbeda-beda, di mana PV atau planned value ini merupakan estimasi nilai pekerjaan yang secara terjadwal harus diselesaikan pada periode tertentu. Kalau earned value itu nilai ekonomi yang pekerjaan yang secara nyata telah berhasil diselesaikan pada saat pengukuran dilakukan. Nah, kalau actual cost itu total biaya real yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan beban pekerjaan tersebut. Nah, untuk metode pengukuran dari lanjut ke dalam indikator kinerja, di mana kita di sini ada sebenarnya ada 3 indikator, di mana tapi kita di sini memiliki 2 nilai, SPI dan CPI, untuk menilai efisiensi waktu dan biaya proyek dengan batasan dari 3 status, yaitu normal, waspada, dan juga kritis. Nah, untuk thresholdnya atau jadwal dan rentannya terdapat pada tabel berikut. Nah, mungkin lanjut ke dalam pelaporan biaya. Untuk pelaporan biaya itu sendiri dilakukan secara berkala melalui laporan status proyek yang mencakup analisis variansi biaya, status anggaran, serta rekomendasi tindakan yang korektif. Nah, dan diakhiri dengan persetujuan untuk memvalidasi dan keputusan akhir dari pihak sponsor. Nah, lalu lanjut di dalam pengendalian ketika ada perubahan biaya, di mana setiap perubahan biaya wajib melalui mekanisme change control process dan harus mendapatkan persetujuan dari project sponsor, terutama jika eskalasinya itu melebihi 10%.
50%. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk rincian dari proyek anggaran Sipara ini bisa dilihat di dalam tabel berikut, di mana untuk fase analisis rencanaan senilai 12 juta, fase pengembangan 22 juta, fase pengujian 10 juta 279.000, dan fase dokumentasi pelatihan senilai 5 juta dan total 54 juta 279.000. Nah, mungkin untuk cost manajemen plan ini cukup sekian, di mana kesimpulannya dari bab ini itu memberikan kerangka kerja yang solid bagi pengelolaan finansial dari proyek Sipara agar tetap efisien, akuntabel, dan terkendali, dan segala keputusan ataupun kepatuhan ini terhadap prosedur yang tertuang pada bab ini yang sudah dijelaskan, di mana project manager dan tim project diharapkan mampu mengambil keputusan manajerial atau profesional yang tepat demi tercapainya kesuksesan proyek sesuai target waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Lanjut ke dalam bab yang keempat atau dokumen yang keempat, yaitu komunikasi manajemen plan atau bisa disebut dengan manajemen komunikasi dari proyek Sipara, di mana bab ini tuh menjelaskan terkait pedoman pengelolaan komunikasi dari proyek Sipara agar informasi ini bisa tersampaikan secara tepat, akurat, dan juga terstruktur. Nah, untuk pendekatan dari komunikasi ini, dari proyek Sipara mengedepankan prinsip transparansi dan ketepatan waktu dengan project manager sebagai single point of communication, di mana strategi ini ada dua jalur, yaitu ada komunikasi formal dan komunikasi informal. Nah, untuk formal sendiri itu yang bersifat strategis dan kontraktual, seperti laporan status project. Nah, kalau misalnya yang informal itu koordinasi terkait teknis harian. Mungkin untuk contohnya seperti diskusi untuk memecahkan masalah dengan cepat. Nah, lalu untuk kebutuhan komunikasi stakeholder, di sini setiap stakeholder memiliki kebutuhan komunikasi yang berbeda-beda, baik dari segi media, frekuensi, maupun tingkat detail. Nah, untuk informasi yang dicatat dalam stakeholder ini melalui stakeholder register yang sudah dijelaskan. Lalu lanjut di dalam metode yang kami gunakan atau metode dan media komunikasinya, di mana kami ini untuk media komunikasi yang digunakan itu melalui meliput rapat, tatap muka ataupun daring, email resmi, laporan proyek digital, serta media kolaborasi untuk koordinasi secara cepat. Nah, lalu untuk matriks dan alur komunikasinya itu sendiri, seluruh aktivitas komunikasi dirangkum pada communication matrix dan diperjelas melalui flowchart komunikasi untuk memastikan jalur informasi sesuai dengan tingkat kerahasiaannya. Nah, untuk matriksnya sebagai berikut. Nah, untuk pedoman dan rapat standar komunikasi untuk menjaga keefektivitas setiap rapat wajib memiliki agenda dan juga notulensi, serta tindak lanjut untuk terdokumentasi dengan menggunakan format standar dari project. Ini untuk flowchartnya. Lalu untuk proses eskalasi komunikasi itu sendiri, jika ada permasalahan terkait komunikasi, dari proyek Sipara ini menerapkan mekanisme eskalasi bertingkat berdasarkan tingkat dampak dan urgensi dari setiap permasalahan. Nah, yang mana sudah dijelaskan pada deskripsi atau di tabel berikut ini. Nah, mungkin untuk komunikasi manajemen plan ini, untuk kesimpulannya, untuk instrumen mental atau vital dari untuk menjalin kelancaran arus informasi pada proyek Sipara dengan kepatuhan terhadap protokol komunikasi
struktur. Nah, ini diharapkan untuk seluruh hambatan informasi dan dapat diminimalisir sehingga tercipta kolaborasi yang harmonis demi tercapainya kesuksesan untuk mengimplementasi dari sistem informasi pasar rakyat ini. Nah, untuk bab 4 mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas bagian Human Resource Plan. Langsung saja ke introduction. Intinya, ini menjelaskan panduan resmi bagi project manager. Tujuannya untuk memastikan tim yang tepat tersedia di waktu yang tepat, hingga proyek selesai sesuai jadwal dan anggaran. Dan selanjutnya itu ada roles and responsibilities atau peran dan tanggung jawab. Di sini kami menjabarkan 6 peranan kunci beserta wewenangnya. Nah, yang pertama yaitu ada project sponsor. Project sponsor ini pemilik mandat tertinggi dan pengambil keputusan strategis atau sponsor. Yang selanjutnya ada internal approver atau steering. Ini pengendali internal yang memvalidasi keputusan sebelum ke sponsor. Selanjutnya ada PM, yaitu Project Manager, itu penanggung jawab operasional harian, jadwal, dan komunikasi tim. Selanjutnya ada Sistem Analis atau Team Lead, itu bertugas sebagai penanggung jawab dan analisis keputusan dan koordinasi teknis project. Nah, selanjutnya yang kelima ada programmer atau back-end. Ini fokus untuk mengembangkan logika server dan database atau API. Selanjutnya yang terakhir ada programmer atau tester atau biasa disebut dengan quality assurance. Ini fokus mengembangkan tampilan atau UI dan melakukan pengujian kualitas. Dan di sini juga ada kelihatan flowchart project yang mana ini menjelaskan yang memvisualisasikan alur koordinasi dimulai dari arahan sponsor, terus divalidasi oleh steering, selanjutnya dieksekusi oleh PM dan tim teknis hingga hasil akhir diserahkan kembali. Ini memastikan tidak ada miskomunikasi instruksi. Nah, selanjutnya ada Project Organizational Chart atau struktur organisasi. Kami menggunakan matriks RACI atau yang digunakan untuk proyek Sipara ini. Nah, di sini ada subtabel aktivitas proyek yang terdiri dari setiap struktur organisasi yang saya jelaskan di atas, dan di sini ada penjelasan keterangan mengenai apa saja atau kuncinya yang dijelaskan. Yang pertama ada responsible. Ini pelaksanaan teknis, misalnya programmer coding. Terus ada accountable, penanggung jawab utama yang memastikan aktivitas selesai atau ditandatangan. Terus ada konsultan, yaitu pihak yang diajak diskusi atau analis. Terus informat, yaitu pihak yang diinformasikan setelah keputusan atau aksi yang dilakukan. Nah, ini dari setiap aktivitas proyek dan diberikanlah status inisialisasi dari setiap keterangan yang ada pada table. Selanjutnya ada staffing management. Ini manajemen staff. Bagian ini merinci 7 poin penting dalam pengelolaan tim. Yang pertama yaitu ada akuisisi staff atau staff acquisition. Ini tim berasal dari 100% internal kelompok, tidak ada outsourcing. Selanjutnya ada kalender sumber daya atau resource calendar. Durasi kerja itu sekitar 45 hari, dimulai dari 9 Juli hingga 22 Agustus 2023. Nah, analisis padat di awal, tester padat di akhir. Selanjutnya ada rencana pelepasan atau release plan. Sebelumnya saya jelaskan, di sini juga ada dijelaskan diagram batang kalender sumber daya proyeksi para, yang dimana kode batang ini menjelaskan kesibukan atau resource calendar yang dijelaskan minggu 1 sampai minggu 5 dan intensitas dari keterlibatan SDM-nya. Ini menjelaskan dari timeline dari setiap staff atau struktur organisasi yang melaksanakan tugas proyeknya. Selanjutnya yang seperti saya jelaskan sebelumnya itu rencana pelepasan sumber daya. Ini terdiri dari analis dilepas saat 3 Agustus, terus ada back end 13 Agustus, tester atau
quality assurance terus dilepas 20 Agustus. Selanjutnya ada PM Project Manager, yaitu hingga penutupan project 22 Agustus. Selanjutnya ada alokasi dana sumber daya manusia. Ini menggunakan sistem lump sum atau terintegrasi dalam total anggaran sekitar 54 juta dan 55 juta. Sebagaimana yang tercantum dalam Project Carter dan Cost Management Plan. Selanjutnya mengenai pelatihan atau training. Pelatihan training tidak ada budget training khusus. Kami menggunakan knowledge sharing dan mentoring internal jika ada kekurangan skill. Dan yang keenam, yaitu ada penilaian kinerja atau performance review dilakukan mingguan oleh project manager. Kriterianya ketepatan waktu, kualitas hasil, dan kepatuhan prosedur. Dan yang terakhir yaitu ada pengakuan dan penghargaan. Karena non-profit, apresiasi diberikan dalam bentuk sertifikat penghargaan dan pencantuman nama di portfolio project. Nah, ini selanjutnya akhir dari sponsor. Ini ada tantangan yang disetujui oleh pengarah internal dan disetujui oleh PPK. Selanjutnya, sini saya akan bahas bab bagian 6. Baik, untuk bagian bab 6 sendiri itu berjudul Quality Management Plan. Langsung saja ke introduction. Penjelasannya, intinya ini adalah panduan utama untuk merencanakan, menjamin, dan mengendalikan kualitas sepanjang proyek Sipara. Tujuannya jelas, memastikan sistem yang dihasilkan andal sesuai kebutuhan dan bebas dari cacat saat diserahkan. Nah, yang pertama, itu pendekatan quality management approach atau pendekatan manajemen kualitas. Kami menggunakan pendekatan terintegrasi yang mencakup 4 aspek utama. Yang pertama, yaitu kualitas produk atau produk quality. Fokus pada hasil akhir aplikasi Sipara agar sesuai dengan spesifik KAK. Yang kedua, ada kualitas proses atau proses quality. Fokus pada cara kerja tim, memastikan analisis hingga pengujian dilakukan sesuai prosedur. Yang ketiga, ada pengukuran kualitas atau quality metric. Quality metric ini kami mengukur kinerja berdasarkan jadwal sumber daya, biaya, kinerja proses, kinerja produk, dan kepuasan pengguna. Yang terakhir, kami juga menggunakan perbaikan, continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Kami menerapkan perbaikan berkelanjutan di mana setiap usulan perbaikan dari tim akan dievaluasi dampaknya terhadap biaya dan waktu sebelum diterapkan. Nah, selanjutnya pembahasan quality recruitment atau standar. Kami menetapkan standar ketat yang menjadi acuan kelulusan proyek. Standar produk. Standar produk atau produk quality, kualitas produk mencakup kesesuaian fungsional. Terus ada bagian keandalan, bebas critical defect, keamanan dasar. Terus ada juga bagian dan kemudahan pengguna dan kelengkapan dokumentasi. Selanjutnya juga ada bagian standar proses atau proses quality atau kualitas proses. Ini mewajibkan validasi spesifikasi, penggunaan version control untuk kode sumber, pelaksanaan kode review, dan manajemen perubahan atau change control. Selanjutnya ada bukti kepatuhan atau demonstrasi kepatuhan terhadap standar kualitas. Kepatuhan kami dibuktikan lewat hasil audit quality assurance atau laporan QC dan persetujuan UAT. Nah, ini quality assurance atau jaminan kualitas. Fokusnya adalah audit proses untuk mencegah kesalahan. Kegiatannya meliputi kegiatan utama atau pendekatan quality assurance. Peninjauan dokumen spesifikasi, audit prosedur, dan evaluasi persiapan UAT. Terus ada metric quality assurance. Kami mengukur kepatuhan terhadap jadwal, kepatuhan prosedur, pengembangan, dan efektivitas penyelesaian temuan audit. Selanjutnya juga ada pelaksanaan, di sini juga dijelaskan dalam metric quality assurance, yang dimana tabel ini menjelaskan proses actionnya dan acceptable proses standar. Jelaskan satu persatu hingga review dokumentasi project. Sebentar.
Nah, selanjutnya ada pelaksanaan audit. Project manager melakukan audit berkala. Jika ada penyimpangan proses, tindakan korektif langsung diambil dan dilaporkan ke internal approve. Nah, yang terakhirnya yaitu review project dan peningkatan proses. Kami rutin membahas temuan audit untuk meningkatkan kualitas meningkatkan proses kerja tim. Yang terakhir, pembahasan mengenai quality control atau pengendalian kualitas. QC atau quality control berfokus pada inspeksi produk akhir. Ini adalah eksekusi pengujiannya. Yang pertama, ada standar dan aktivitas. Standar dan aktivitas, kami menguji modul autentikasi manajemen data, pasar, laporan, hingga UI dan integrasi sistem. Nah, juga ada pelaksanaan quality control. Ini tim tester melakukan uji fungsional dan regresi pada setiap perubahan. Temuan dicatat dalam defect log. Terus ada review produk dan peningkatan kualitas. Manager memantau hasil quality control. Sistem baru boleh masuk UAT jika seluruh critical defects sudah diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu quality control measurement. Ini artinya pengukuran kualitas. Bukti nyata pelaksanaan kualitas kami tercatat dalam log. Nah, dalam quality assurance log atau proyeksi para dijelaskan secara bertahap tanggal berapa dan bagian sub kolom itu menjelaskan proses standar hasil aktual sehingga didapatkan informasi quality control atau audit proses itu dilakukan pada 10 Juli. Review kebutuhan atau hasil perbaikan redaksi minor status selesai. Selanjutnya 2 Agustus, ini kode review hasil ditemukan. Isu minor dilakukan refactoring pada 3 Agustus. Selanjutnya 10 Agustus, review kesiapan UAT. Hasil semua modul siap. Nah, pada quality control log pengujian produk, pada tanggal 25 Juli tes modul login, hasil berfungsi secara normal. Terus pada tanggal 1 Agustus tes modul data pasar atau hasilnya validasi input gagal diperbaiki pada tanggal 2 Agustus. Nah, pada tanggal 8 Agustus tes modul laporan hasilnya akurat dan pas. Selanjutnya tanggal 15 Agustus tes integrasi ada timeout dan dioptimasi pada 16 Agustus. Pada tanggal 20 Agustus, UAT skenario utama hasilnya diterima pengguna tanpa catatan. Nah, selesai sudah pembahasan di bab 6. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, oleh Wildan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan bagian 7 yaitu stakeholder management strategi. Di bagian introduction, proyeknya yaitu pengadaan sistem informasi pasar rakyat di Kabupaten Sleman dengan tujuan mengoptimasi pengelolaan data 4.500 pedagang di 37 pasar dari sistem manual ke berbasis web. Target waktunya yaitu pembangunan aplikasi dalam 45 hari kalender. Di bagian identifikasi stakeholder, ada 2 poin yaitu stakeholder internal, di mana ada pengguna anggaran, ada pejabat pembuat komitmen, ada pejabat pengadaan, dan staf operasional pasar sebagai pengguna langsung. Stakeholder eksternalnya yaitu ada penyedia jasa yaitu tim IT, ada pedagang pasar, ada pemerintahan kelurahan, dan ada bank yaitu untuk distribusi online. Di bagian case stakeholder ini strategi pengolahannya yaitu ada 4 poin utamanya yaitu si PPK, yaitu komunikasinya harus sangat instan, rapat progres mingguan, dan persetujuan modul bertahap. Di bagian penyedia jasa tim developer IT harus koordinasi harian, WA atau email untuk migrasi data 16.000 tempat dasaran dan integrasi retribusi online. Nah, di poin pengguna anggaran itu harus laporan ringkasan eksekutif
aktif secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dana APBD. Di poin staf pasar perlibatan dalam user UAT dan pelatihan intensif agar transisi dari sistem manual berjalan lancar. Di bagian stakeholder analysis ada poin 4 utama di bagian stakeholder analysis, matrix power dan intense punya 4 poin utama, yaitu key player, yaitu high power dan high interest, yaitu dipegang oleh PPK, itu bertanggung jawab atas kontrak dan keluaran aplikasi. Terus penyedia jasa tim IT yaitu pelaksana teknis pembangunan dan sistem. Terus poin yang keduanya yaitu keep satisfied, yaitu mempunyai high power dan low interest, yaitu penggunaan anggaran dan pejabat pengadaan. Terus poin ketiganya ada keep information, yaitu low power dan high interest, yaitu staf pasar atau pengguna akhir end user. Terus ada poin keempatnya yaitu minimal power, yaitu low power dan low interest, yaitu si pedagang pasarnya. Jadi fokus utamanya itu yaitu pengambilan keputusan cepat bersama PPK terkait regulasi surat peringatan dan memastikan validasi data awal pedagang agar tidak menghambat target transisi akhir tahun 2023. Langsung ke sponsor, yaitu disetujui oleh pengarah Caroline Karen dan disetujui oleh PPK. Lanjut ke poin 8 yaitu risk management. Di pendahuluannya mempunyai 3 poin utama, yaitu kategori risk, yaitu proyek ini dikategorikan sebagai resiko menengah karena kompleksitas migrasi data dari sistem manual atau desktop ke berbasis web. Poin yang kedua di pendahuluannya yaitu fondasi manajemen, yaitu lingkup kerja dengan jadwal 45 hari dan anggaran 54,2 juta telah ditetapkan sebagai acuan sebelum identifikasi resiko dimulai. Terus ada metode identifikasi, yaitu menggunakan metode Crawford, Sleep, wawancara ahli, dan tinjauan proyek serupa di masa lalu. Nah ini top 3 risk, jadi 3 risiko utama. Di risiko utama risiko utama yang pertama yaitu ketidakakuratan migrasi data dengan resiko sinkronisasi data dari 14.500 pedagang dan 16.000 tempat dasaran, dengan mitigasinya yaitu harus validasi data bertahap dan sinkronisasi insentif dengan database retribusi online yang sudah ada. Yang kedua resiko utama yang kedua yaitu keterlambatan jadwal, yaitu target penyelesaiannya sangat ketat, yaitu 45 hari. Terus mitigasinya harus pengawasan ketat pada milestone mingguan dan komunikasi teknis harian antara tim IT dan PPK. Masalah utama yang ketiga yaitu resistensi pengguna. Nah, si staf pengelola pasar mungkin sulit beradaptasi dengan sistem berbasis web. Mitigasinya yaitu harus program transfer of knowledge dan pendamping teknis komprehensif setelah aplikasinya selesai. Di bagian prioritas dan monitoring ini mempunyai 3 poin utama, yaitu matrik probabilitas dampak. Nah, di mana resikonya itu diprioritaskan berdasarkan skor keparahan untuk menentukan strategi mitigasi yang tepat. Terus poin utama yang keduanya itu yaitu mekanisme pemantauan, yaitu dilakukan secara kontinu melalui rapat tim 2 mingguan. Terus poin yang ketiganya itu yaitu pelaporan. Setiap manajer resiko wajib melaporkan status terkini, terus kondisi pemicu dan hasil respon resiko yang dijalankan.
Nah, terus batasan proyeknya ada 3 poin utama juga di sini di batasan proyek. Dari waktu, mempunyai waktu 45 hari ini bersifat kaku, tidak ada fleksibilitas. Terus di ruang lingkup bersifat kaku juga demi memenuhi target operasional akhir 2023. Terus poin yang ketiganya itu biaya dengan 55 juta, satu-satunya batasan yang memungkinkan fleksibilitas atau penambahan dana hanya dalam kasus ekstrim sebagai upaya terakhir. Di risk register ini dalam kategori teknis yaitu kegagalan migrasi data, strategi mitigasinya yaitu validasi dan sinkronisasi, waktu munculnya 1-2 minggu. Kategori jadwal, resiko utamanya yaitu terlambat target 45 hari, strategi mitigasinya yaitu monitoring milestone ketat, waktu muncul ya seluruh proyek. Di kategori operasional, resiko utamanya yaitu resistensi staff, strategi mitigasinya yaitu pelatihan dan pendampingan, waktu munculnya minggu ke-6. Dan sponsor disetujui oleh pengarahan Caroline Karen dan disetujui oleh PPK. Selanjutnya saya akan dilanjutkan ke teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risk register. Berikut adalah ketujuh risiko yang telah kami identifikasi berdasarkan urutan prioritas penanganan dari skor tertinggi. Yang pertama yaitu ketidaksinkronan data saat migrasi. Volume data yang sangat besar akan dipindahkan dari sistem manual atau desktop ke sistem web baru. Proses migrasi rentan terhadap kesalahan dan ketidakkonsistenan. Masuk ke dalam kategori teknis, nilai probability-nya yaitu 8, nilai impact-nya 9, dengan skor 72. Ranking-nya itu 1, untuk responnya itu validasi data bertahap dan sinkronisasi intensif dengan sistem retribusi online yang sudah berjalan melakukan data cleansing sebelum migrasi. Triggernya yaitu data yang dimigrasi menunjukkan perbedaan lebih dari 5% dengan data sumber. Disinkronkan dengan sistem retribusi online, gagal. Risk owner-nya yaitu Wildan Maulana sebagai sistem analis. Yang kedua ada keterlambatan jadwal akibat kompleksitas waktu yang singkat. Jangka waktu yang pelaksanaan yang singkat dalam kalender 45 hari dan kompleksitas dalam otomatis SPTD, surat peringatan hingga surat pencabutan dapat menyebabkan keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan. Kategorinya yaitu jadwal, nilai probability-nya 7, nilai impact-nya 8 dengan skor 56. Ranking space-nya 2 dengan respon, monitoring milestone ketat dan laporan harian. Komunikasi teknis intensif antara tim IT dan PPK untuk percepatan pengambilan keputusan. Triggernya itu keterlambatan lebih dari 2 hari pada milestone pertama, adanya perubahan ruang lingkup yang tidak terduga. Risk owner-nya itu Rangga Pradara sebagai project manager. Yang ketiga ada gagalnya integrasi dan sistem retribusi online, integrasi data perdagangan dan SPTD dengan sistem retribusi online yang telah berjalan sejak Maret 2023 berpotensi mengalami kegagalan sinkronisasi akibat perbedaan struktur data atau masalah konektivitas teknis. Kategorinya yaitu teknis dengan nilai probability 6 dan nilai impact-nya 8 dengan skor 48, rankingnya 3. Responnya yaitu melakukan uji integrasi bertahap sejak fase pengembangan awal, menyiapkan fallback mekanik untuk sinkronisasi manual sementara. Untuk triggernya yaitu gagal koneksi API sebanyak 3 kali berturut-turut, data retribusi tidak muncul di sistem setelah integrasi. Risk owner-nya yaitu Wahyu Hidayat sebagai programmer. Selanjutnya untuk yang keempat ada penolakan atau ketidaksiapan staf operasional pasar. Perubahan mekanisme pelayanan dari sistem manual atau desktop ke
sistem berbasis web dapat menimbulkan hambatan operasional jika staf pengelola pasar tidak siap dengan teknologi baru yang berpotensi menghambat efisiensi pemungutan retribusi dan pengelolaan perdagangan. Kategorinya yaitu operasional, nilai probability-nya 6, nilai impact-nya 7 dengan skor 42, ranking risikonya 4. Untuk responnya melakukan transfer of knowledge dan pendampingan teknis komprehensif bagi staf operasional pasar segera setelah aplikasi selesai. Triggernya itu umpan balik negatif dari staf selama sesi penanganan sistem, penurunan produktivitas selama masa transisi. List owner-nya itu Caroline Karen sebagai pengarah internal. Selanjutnya yang kelima ada defect tidak terdeteksi sebelum implementasi. Karena waktu pengujian yang terbatas dan kompleksitas sistem, terdapat risiko bahwa defect tidak terdeteksi sebelum implementasi menyebabkan gangguan pada sistem setelah go live. Kategorinya yaitu kualitas, nilai probability-nya 6, nilai impact-nya 7 dengan skor 42, rankingnya 5. Untuk responnya melakukan pengujian berlapis dan melibatkan pengguna sejak dini dalam pengujian membuat tes case yang komprehensif. Triggernya itu ditemukan defect kritikal setelah implementasi tingkat bug yang ditemukan selama UAT melebihi batas toleransi. List owner-nya yaitu AB Hakim sebagai tester. Selanjutnya ada perubahan ruang lingkup. Adanya potensi perubahan kebutuhan dari sistem dinas selama pengembangan sistem yang dapat mengganggu jadwal dan anggaran telah ditetapkan. Kategorinya yaitu ruang lingkup, nilai probability-nya 5, nilai impact-nya 7 dengan skor 35, rankingnya 6. Untuk responnya menerapkan mekanisme change control ketat, setiap perubahan harus melalui proses scope. Untuk triggernya, penerima fitur baru di luar KAK setelah UAT dimulai. Untuk business owner-nya Rangga Pratara sebagai project manager. Selanjutnya yang terakhir, ketidaktersediaan sumber daya kunci dari tim internal selama fase kritis pengembangan. Kategorinya yaitu sumber daya, nilai probability-nya 4, nilai impact-nya 8 dengan skor 32 dengan ranking 7. Untuk responnya menyiapkan backup plan dengan pengetahuan terdistribusi di tim, melakukan knowledge sharing sesi antar anggota. Untuk triggernya sakit atau ketidakhadiran anggota kunci lebih dari 3 hari kerja selama fase pengembangan. Untuk list owner-nya itu Rangga Pratara sebagai project manager. Selanjutnya procurement management plan. Masuk ke introduction, dokumen procurement management plan ini disusun dengan tujuan untuk mendefinisikan semua persyaratan pengadaan untuk proyek Sipara dan menjelaskan bagaimana proses pengelolaan pengadaan akan dilaksanakan, mulai dari penyusunan dokumen, pemilihan vendor hingga penutupan kontrak. Selanjutnya ada procurement management approach. Pendekatan yang kami ambil dalam manajemen pengadaan ini adalah terstruktur dan wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintahan. Yang ketiga ada procurement definition. Proyek Sipara ini membutuhkan pengadaan jasa pengembangan sistem informasi dari penyedia eksternal. Item pengadaan meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu jasa pengembangan sistem Sipara berbasis web itu sendiri. Dibutuhkan karena dinas tidak memiliki kemampuan internal untuk mengembangkan sistem terintegrasi inti. Batas waktunya itu 22 Agustus 2023. Yang kedua ada jasa migrasi data untuk 14.500 data per dagang dan 16.000 data tempat dasaran dari sistem manual ke sistem baru. Migrasi skala besar ini membutuhkan keahlian khusus dan harus siap pada tanggal 5 Agustus 2023. Selanjutnya ada jasa pelatihan pengguna untuk admin dan operator pasar. Pelatihan yang komprehensif ini penting untuk memastikan
sistem berjalan lancar dan ditargetkan selesai pada 20 Agustus 2023. Yang terakhir ada lisensi software pendukung seperti framework atau tools pengembangan tertentu yang tidak tersedia di internal dinas dengan kebutuhan pada 15 Juli 2023. Yang berwenang menyetujui penggandaan ini adalah Dina Hastani sebagai PPK, Rangga Pratali sebagai Project Manager, Mi Rusmi sebagai KPA atau pengguna anggaran. Selanjutnya, type of contract to be used. Kami memilih jenis kontrak lump sum dengan nilai sebesar 50.279.000 HPS dari pagu anggaran 55 juta kontrak lump sum atau harga tetap ini berarti nilai kesepakatan tidak berubah sejak awal. Pembayaran harus dilakukan berdasarkan penyelesaian dan penerimaan hasil pekerjaan, bukan berdasarkan waktu. Selanjutnya yaitu pengukuran risk. Dalam proses penggandaan, kami mengidentifikasi beberapa risiko potensial. Yang pertama, risiko ketidaksesuaian kualifikasi penyediaan jasa. Risiko memilih vendor yang tidak berpengalaman dengan sistem serupa atau integrasi dan ekosistem pemerintahan. Yang kedua, keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Risiko vendor tidak dapat memenuhi deadline 45 hari karena kompleksitas atau kendala teknis. Selanjutnya yang ketiga ada kualitas hasil pekerjaan. Risiko sistem yang dibangun tidak memenuhi spesifikasi fungsional dan teknis dalam KHK. Yang keempat ada pembangkakan biaya. Meski pakai kontrak lump sum, adanya scope break atau perubahan permintaan bisa memicu biaya tambahan. Yang kelima ada konflik kepentingan. Risiko terjadi bias atau tidak transparan dalam proses seleksi vendor. Selanjutnya yaitu procuring risk management. Untuk mengelola risiko-risiko tadi, kami menyiapkan strategi mitigasi. Yang pertama yaitu untuk risiko kualifikasi. Mitigasinya adalah untuk melakukan evaluasi kualifikasi yang ketat, memeriksa portofolio dan referensi proyek jenis penanggung jawabnya adalah POK, JA, ULP. Yang kedua ada risiko keterlambatan. Kami akan menetapkan milestone yang jelas dan sanksi keterlambatan serta melakukan monitoring mingguan. Penanggung jawab adalah project manager. Yang ketiga untuk risiko kualitas, mitigasinya adalah melakukan pengujian bertahap dan review terhadap setiap deliver. Penanggung jawab adalah tim penguji atau tester. Selanjutnya ada risiko pembangkangan biaya. Kami mengandalkan kontrak lump sum dan mengelola perubahan ruang lingkup melalui mekanisme change control yang ketat. Penanggung jawabnya adalah PPK dan project manager. Yang terakhir ada konflik kepentingan. Prinsip transparansi diterapkan di seluruh proses dalam melibatkan pihak pengawasan seperti inspektorat. Penanggung jawabnya adalah PPK dan inspektorat. Untuk selanjutnya yaitu cost determination. HPS sebesar 54.279.000 merupakan hasil dari proses penyusunan harga perkiraan sendiri oleh tim perancangan dinas. Analisis mencakup kebutuhan sumber daya seperti tenaga ahli, sistem analis, programmer, dan tester. Durasi pekerjaan, biaya pelatihan, lisensi software, setelah biaya kontrak, dan manajemen proyek. Untuk komponen biaya dalam HPS meliputi yang pertama yaitu biaya tenaga ahli, yang kedua ada biaya perangkat lunak dan lisensi pendukung, yang ketiga ada biaya pelatihan pengguna, dan yang terakhir ada biaya kontingen dan manajemen proyek. Yang ketujuh ada standaris procurement documentation. Untuk menjamin konsistensi dan kepatuhan hukum, kami akan menggunakan dokumen-dokumen berdasarkan standar pemerintah. Berikut adalah beberapa dokumennya. Yang pertama ada surat perintah atau RFP untuk mengundang vendor.
Yang kedua ada dokumen kualifikasi untuk menilai kemampuan calon penyedia. Kemudian ada syarat-syarat umum dan khusus pengadaan SAP dan SKP yang mengatur hak dan kewajiban. Selanjutnya ada instruksi kepada peserta yaitu untuk memberikan panduan tentang proses pengadaan persyaratan. Selanjutnya ada rencana kontrak untuk menjadi dasar perjanjian antara dinas dan penyedia jasa. Selanjutnya ada berita acara evaluasi penawaran untuk mencatat proses dan hasil evaluasi penawaran. Selanjutnya ada berita acara pembuka penawaran untuk mencatat proses pembuka penawaran. Dan yang terakhir ada berita acara pemenang, itu untuk menetapkan penyedia jasa yang terpilih. Untuk poin yang selanjutnya itu procuration constraint. Terdapat beberapa kendala constraint yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan pengadaan proyek Jepara. Yang pertama ada kendala anggaran. Pagu sudah ditetapkan di 50 juta, tidak boleh lebih. Yang kedua ada kendala waktu. Proses pengadaan harus rampung tepat waktu agar tidak menggeser jadwal proyek 45 hari yang sudah tepat. Yang ketiga ada kendala SDM. Tim pengadaan di dinas terbatas dan menangani banyak proyek lain. Yang keempat ada kendala teknis. Spesifikasi teknis dan KK tidak bisa dirubah sembarangan. Yang kelima ada kendala regulasi. Seluruh proses harus patuh dan aturan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kendala-kendala ini menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan pengadaan. Poin selanjutnya yaitu kontrak approve proses. Proses persetujuan kontrak mengikuti alur birokrasi standar pemerintahan Kabupaten Sleman. Secara singkat tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan dokumen oleh POKJA, ULP, PPK, dan Project Manager. Yang kedua ada evaluasi administrasi dan teknis oleh POKJA, ULP, dan tim teknis dinas. Yang ketiga ada evaluasi harga oleh POKJA, ULP. Yang keempat ada penetapan pemenang oleh POKJA, ULP, dan PPK. Yang kelima ada persetujuan kontrak oleh pihak berwenang, PPK disetujui oleh PPK dan PAKPA. Dan yang terakhir ada pelaporan realisasi kontrak di sistem monitoring untuk sistem di bawah nilai batas tertentu. Proses ini disederhanakan, tetapi prinsip akuntansible tetap dijaga. Selanjutnya untuk poin decision kriteria, kami menggunakan sistem evaluasi yang berbobot yang sudah tertulis jelas pada tabel. Yang pertama ada aspek teknis dengan bobot 60%. Dengan kriteria yang pertama ada pemahaman terhadap kebutuhan sebesar 20%, metodologi pengembangan sebesar 15%, pengalaman proyek serupa sebesar 15%, kualifikasi tim sebesar 10%. Yang kedua ada aspek harga dengan bobot 40%. Dengan subkriteria yang pertama yaitu kelengkapan penawaran harga sebesar 10%, kesesuaian harga PS sebesar 12%, dan yang terakhir struktur biaya yang jelas dan wajar sebesar 10%. Poin selanjutnya yaitu vendor management. Setelah vendor terpilih, pekerjaan kami yaitu kami harus melakukan mengelola vendor dengan baik agar hasil sesuai harapan. Rencana manajemen vendor kami meliputi yaitu yang pertama kick off meetings segera setelah kontrak untuk menyamakan persepsi. Yang kedua ada koordinasi rutin mingguan antara project manager dan tim vendor. Dan yang ketiga ada monitor dan pelaporan dinas vendor wajib dikirim laporan progres mingguan. Yang keempat ada pengawasan kualitas dan tim teknis dinas terhadap setiap deliverable. Dan yang kelima ada pengelolaan perubahan yang ketat melalui mekanisme change request formal. Dan yang terakhir ada evaluasi kerja di setiap milestone berdasarkan kriteria kontrak. Selanjutnya itu poin performa metric of procurement activity. Terakhir kami mengukur beberapa baik kinerja vendor dalam proses pengadaan kami, menetapkan 7 metrik kunci yang
nilai dalam skala 1 tidak memuaskan sampai 3 sangat baik. Yang pertama yaitu kualitas produk berdasarkan hasil UAT, jumlah bug, dan kepuasan pengguna. Yang kedua ada ketepatan waktu pengiriman, yaitu kemampuan memenuhi deadline milestone. Yang ketiga ada kualitas dokumentasi, yaitu kelengkapan dan kejelasan dokumen teknis dan bantuan. Yang keempat ada biaya pembangkakan, yaitu efisiensi pengguna anggaran tanpa tambahan biaya di luar kontrak. Yang kelima ada waktu pengembangan, yaitu efisiensi waktu di setiap fase dibanding estimasi. Yang keenam ada biaya per unit, yaitu efisiensi biaya pengembangan per modul atau fitur. Dan yang terakhir ada efisiensi transaksional, yaitu responsivitas vendor dalam komunikasi dan penyelesaian masalah. Pengukuran dilakukan setiap milestone utama oleh tim evaluasi, hasilnya digunakan untuk dasar pembayaran termin dan bahan evaluasi untuk proyek mendatang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya diserahkan oleh rekan saya. Baik, mungkin cukup sekian dari pemaparan kami dari kelompok 7 yang sudah menjelaskan dari dokumen 0 sampai dokumen 9. Dari bab ini kita dapat mengetahui untuk perkembangan progres dari proyek Sipara ini. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.